Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumah, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus mengusir setan dengan kuasanya dari seorang yang bisu dan ia dapat bicara. Tidaklah menjadi lazim bagi orang Yahudi untuk mempertanyakan kuasa Yesus, sebab mereka tidak mau Yesus melebihi mereka. Maka ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran jahat mereka dan berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus memahami reaksi mereka, maka ia memberikan penjelasan kepada mereka. Namun mereka tetap tidak memahami. Maka Yesus dengan tegas mengatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini menunjukkan bahwa tindakannya adalah bukti dari kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, dan juga mengingatkan kita bahwa siapapun yang tidak bersekutu dengannya pada hakikatnya berada di pihak kekuatan jahat atau setan.
Tugas iblis di dunia ini adalah menantang kedatangan kerajaan Kristus di bumi. Namun kehadiran Yesus dengan kuasa ilahinya, ia menghancurkan kuasa iblis dan segala yang jahat dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ia hadir di dunia ini untuk membebaskan orang berdosa dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan atau kuasa setan. Walaupun Kristus sudah melenyapkan iblis, apakah dia masih ada di dunia ini? Iblis itu masih ada di dunia ini selagi kita manusia masih ada. Iblis adalah simbol dari dorongan-dorongan destruktif yang ada dalam psikis kita manusia. Iblis merupakan personifikasi dari sisi gelap manusia. Dia bukan sebagai makhluk bertanduk. Dia ada dan sebagai manifestasi perilaku manusia. Sebab selama kebencian, ketamakan, keegoisan, dan kekejaman masih ada, dia ada. Dalam ajaran Kristen dan Yahudi, iblis atau setan dipandang sebagai malaikat yang jatuh, meskipun nasib akhirnya sudah ditentukan. Ia diyakini masih berkeliaran di bumi seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak pernah berhenti dan terus berupaya untuk merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan. Seperti dikatakan Yesus, roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Bagaimana dengan kita? Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Sebagaimana Allah berbicara memperingatkan bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan perintah-perintahnya melalui Nabi Yeremia. Tuhan mengingatkan mereka bahwa yang terpenting bukanlah melakukan ritual keagamaan semata, tetapi mematuhi firman-Nya dan hidup dalam ketaatan. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, tekun berdoa, rajin membaca kitab suci, mengandalkan kuasa Tuhan, selalu memohon bantuan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, dan membangun sikap pertobatan, percayalah bahwa kita mampu untuk mengalahkan kekuatan jahat yang berusaha mempengaruhi hidup kita. Kita sebagai orang beriman Kristiani diajak untuk membuka diri kepada Tuhan dan bersatu dengan Kristus Sang Pembebas. Di dalam Dia, kita pasti akan terbebas dari jerat dan kungkungan iblis yang menghancurkan dan menghukum kita dalam penderitaan. Di dalam Kristus kita hidup dan berjuang untuk menegakkan kerajaan Allah yang penuh cinta kasih. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita membersihkan hati dan pikiran kita dan mendekatkan diri pada Tuhan untuk menyongsong kebangkitan Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan serta keselamatan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.